Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian buku agar tak merugi di bulan suci. Masih dalam pembahasan manajemen waktu dan aktivitas di bulan Ramadan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan aktivitas setelah salat subuh, yaitu berzikir kepada Allah. Kemudian setelah itu membaca zikir pagi petang dan juga membaca Al-Quran. Kemudian ketika terbit fajar, ya, terbit matahari, hendaklah dia melaksanakan salat syuruk, ya, salat sunnah syuruk atau sama dengan salat duha. Kemudian setelah itu ketika dia keluar dari masjid menuju rumahnya, dia membaca doa Bismillah, wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ghafirli dhunubi, waftahli abwaba fadlik. Bismillah, wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ghafirli dhunubi, waftahli abwaba fadlik. Atau dengan membaca Allahumma asimni minasyaitan. Ini doa ketika seseorang keluar dari masjid. Kemudian setelah itu, ketika dia menuju rumahnya, hendaklah dia memanfaatkan waktunya dalam berbagai macam ketaatan dan amal soleh. Apapun yang bisa dia lakukan, di antaranya berzikir kepada Allah, ya, dengan zikir-zikir yang mutlak, yang tidak ada ikatan dengan waktu, yang bisa diucapkan kapan saja. Dan ini beragam, ya, beragam jenisnya. Bisa dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, ya, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Karena setiap dari kita pasti pernah melakukan salah dan dosa, maka hendaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia masuk ke rumah, hendaklah dia membaca zikir, ya. Zikir masuk rumah. Ketika seseorang masuk rumah, maka hendaklah ia membaca zikir, ya, dengan mengucapkan Allahumma as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbana tawakkalna. Kemudian setelah itu dia mengucapkan salam kepada keluarganya, kepada penghuni rumah. Dan jika di rumah tersebut tidak ada orang, dia hanya sendiri misalnya, maka dia ucapkan salam untuk dirinya. Ini sebagaimana hadis riwayat Abdullah bin Umar, jika seorang, ya, masuk ke suatu rumah, ya, ke rumahnya dan tidak ada penghuninya, tidak ada keluarganya di sana, maka hendaklah ia mengucapkan
Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Jika kalian masuk ke sebuah rumah, maka ucapkanlah salam untuk diri-diri kalian. Kemudian setelah itu mengajak keluarga, anak istri untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal ibadah, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk akhirat kita, dari membaca Al-Quran, berzikir, melakukan kebaikan, dan lain sebagainya. Dan bagi para penuntut ilmu, maka hendaklah ia pergi belajar dan menuntut ilmu dengan dia berniat bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Utlubul ilm fa inna talabahu ibadah." Pergilah menuntut ilmu karena menuntut ilmu adalah suatu ibadah yang mana seseorang jika dia menghadirkan, ya, niatnya dan mengharap ganjaran pahala di sisi Allah dalam menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkannya. Karena belajar agama adalah satu ibadah, satu ibadah yang berpahala. Kemudian dia bisa melakukan salat duha, ya. Salat duha dilakukan setelah, ya, terbit matahari sampai sebelum zuhur, dan di antara keutamaan salat duha yaitu sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ibni Adam sadaqatun, taslimuhu ala man laqiya sadaqatun, wa amruhu bil ma'rufi sadaqatun, wa nahyuhu 'anil munkari sadaqatun, wa imatatuhu al-adha 'anit tariqi sadaqatun, wa but'atu ahlihi sadaqatun, wa yujzi'u min dzalika kullihi rak'atani minad duha." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap pagi dari setiap ruas yang dimiliki oleh Bani Adam terdapat sedekahnya. Memberi salam kepada orang yang dijumpainya adalah sedekah. Ya, memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Dan mengumpuli atau bersenggama dengan istrinya adalah sedekah. Dan itu semua bisa digantikan dengan 2 rakaat salat duha. Subhanallah. Dan kepada seorang bapak atau kepala rumah tangga atau seorang suami, mungkin yang bisa dilakukan yaitu bekerja, dan ketika dia pergi kerja, dia niatkan, ya, bahwasanya mencari uang, bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada istri dan anak, ini adalah suatu ibadah. Ya. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu sadaqah." Apabila seorang suami memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya pahala sedekah.
Karena ya, di antara kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan sangat berantusias dalam bersedekah, ya, dan Nabi sangat menekankan ibadah ini di bulan suci ini. Beliau memberikan teladan. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan kedermawanan beliau bertambah terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Yang mana Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad SAW setiap malam selama di bulan Ramadan untuk mudarasah, untuk mempelajari Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Subhanallah. Jadi kita ditekankan pada bulan yang suci ini untuk bersedekah, menyisihkan sebagian dari harta kita untuk orang lain, untuk orang yang membutuhkan. Terlebih lagi kepada keluarga kita, karena itu adalah suatu kewajiban. Dan juga di antara yang bisa dilakukan ya dalam bersedekah adalah memberikan iftar kepada orang yang berpuasa. Ini semua akan mendapatkan pahala. Kemudian setelah itu dia memanfaatkan seluruh waktu yang ada dengan berbagai macam ketaatan dan kebaikan. Sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, ibadah yang bisa dilakukan kapan saja adalah berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Dan berzikir kepada Allah tentu di sini zikir yang mutlak yang telah kami sebutkan, di antaranya itu zikir yang tidak ada batasan waktu, bisa diucapkan kapan saja. Kami sebutkan zikir tersebut pada halaman 62, yang mana berzikir di sini adalah sangat dianjurkan karena dengan berzikir ya, hati seseorang akan tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan juga Nabi SAW menganjurkan, kata beliau, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya senantiasa lidahmu basah karena berzikir kepada Allah. Adapun jenis zikir yang bisa dibaca ya kapan saja kami sebutkan di sini. Yang pertama, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih.
Kemudian di antara zikir ya yang bisa diucapkan kapan saja yaitu astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Zikir-zikir ini tentunya bebas ya. Kapan saja bisa diucapkan dan juga tidak ada ketentuan bilangannya. Bisa diucapkan berapapun ya, semampu kita. Dan ada yang zikir terikat dengan bilangan. Maka kita ikuti apa yang ditentukan atau yang disebutkan. Tidak melebihi atau tidak melebihkan apa yang telah ditetapkan. Kemudian di antara zikir yang lainnya yang bisa dibaca yaitu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan juga zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka di antara keutamaannya jika dia mengucapkan zikir tadi, tidaklah ada seorang muslim pun yang berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah akan kabulkan doanya. Subhanallah. Kemudian di antara zikir yang bisa dibaca, yaitu mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan atau zikir ini lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena oleh sinar matahari. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, Ahabbul kalami ilallah arba'un. Ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yaitu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurruka bi ayyihinna badat. Tidak masalah bagimu dengan mana saja yang kamu mulai. Maka boleh kita berzikir tidak sesuai urutan sebagaimana yang disebutkan. Bisa didahului dengan alhamdulillah atau dengan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Ini tidak mengapa. Kemudian di antara zikir yang bisa dibaca yaitu la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu kalimat yang termasuk salah satu dari perbendaharaan surga, yaitu mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Kemudian di antara yang bisa diucapkan yaitu bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ya, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Karena bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan. Kata beliau, sallu alayya
fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Berselawatlah kalian atasku, karena orang yang bersalawat atasku dengan satu salawat, niscaya Allah akan bersalawat atasnya dengan 10 kali. Subhanallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan jika dia ingin beristirahat, maka tetap dia niatkan dalam istirahatnya itu untuk mendapatkan pahala. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'adz. Beliau mengharap seluruh waktunya memiliki pahala, berbuah pahala. Walaupun beliau ketika tidur, kata Mu'adz, aku mengharap ganjaran pahala ketika aku tidur, sebagaimana aku mengharap ganjaran pahala ketika aku bangun. Yaitu dengan dia berniat ya. Karena tidur adalah suatu yang mubah, maka sesuatu yang mubah ini akan bernilai pahala jika dia diniatkan untuk ibadah. Seperti seseorang yang tidur, ya, dia niatkan untuk nantinya bisa fresh, ya, bisa kuat untuk sholat, bisa ada tenaganya untuk membaca Al-Quran, biar nanti semangat, ya, dalam melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Dengan niat ini maka tidurnya dia berpahala. Maka hendaklah ketika kita ingin tidur, ingin istirahat, untuk kita niatkan. Kita niatkan untuk mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.